Istri ketiga untuk suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang pernikahan suamiku yang ketiga. Aku adalah istri pertama. Tapi kebahagiaanku diuji ketika suamiku memutuskan menikah lagi 2 kali. Di tengah luka yang dalam, aku belajar bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang paling dulu, tapi siapa yang paling mampu bertahan tanpa membenci. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda, dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Aku masih ingat dengan sangat jelas aroma kayu jati dari kursi pelaminan sederhana tempat aku dan Raffi duduk bersisian 7 tahun yang lalu. Bunga melati yang dikalungkan di leherku sudah setengah layu karena udara siang itu terik sekali. Tapi tak ada yang bisa menghapus senyum di wajahku. Meski gaun putihku hanya sewaan dan make up di wajahku dikerjakan oleh sepupu jauh yang baru belajar rias, aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Karena hari itu, aku resmi menjadi istri dari laki-laki yang telah mengisi ruang hatiku dengan ketulusan dan kesederhanaan. Raffi bukan pria kaya, bukan pula lelaki tampan dengan gelar tinggi. Tapi sejak awal, dia datang padaku dengan cara yang tak biasa. Bukan dengan rayuan, bukan pula dengan janji-janji manis. Ia datang dengan niat, dengan kerja keras yang nyata, dan dengan semangat hidup yang membuatku percaya bahwa bersamanya, aku tak akan pernah merasa sendiri. Kami bertemu saat sama-sama bekerja paruh waktu di gudang toko buku. Ia membantu mengangkat kardus-kardus berat berisi novel-novel lama, sementara aku bertugas mengecek dan membersihkan sampul-sampul yang mulai berdebu. Dari pertemuan-pertemuan singkat itulah aku tahu bahwa dia bukan hanya pekerja keras, tapi juga pendengar yang baik. Awal pernikahan kami jauh dari kata nyaman. Kami tinggal di kontrakan kecil berukuran 4x6 meter. Hanya terdiri dari 1 kamar, dapur sempit, dan kamar mandi yang bocornya tak pernah kunjung selesai diperbaiki. Atap rumah kami sering bocor, terutama saat hujan besar turun. Raffi harus naik atap dengan membawa ember dan tambalan plastik seadanya, sementara aku menadahi air dengan baskom bekas. Tapi anehnya, dalam kondisi sesulit itu, aku justru merasa paling bahagia. Kami sering tertawa di balik kesulitan-kesulitan itu. Kami saling menghibur saat keuangan menipis, dan saling menyemangati saat pekerjaan terasa berat. Pernikahan kami dibangun dari batu bata pengertian. Setiap hari adalah belajar. Belajar menurunkan ego, belajar berbagi lelah, belajar memaafkan, belajar bersyukur. Aku tahu betul bahwa hidup ini tak selalu sesuai harapan. Tapi selama aku bersama Raffi, segalanya terasa bisa dihadapi. Ia tak pernah membentakku. Bahkan saat aku menangis tanpa alasan karena lelah. Ia tak pernah merendahkanku. Meski aku hanya membawa sedikit tabungan saat kami menikah. Dan aku pun mencintainya dalam diam yang dalam. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi cinta yang tenang. Seperti air yang mengalir di sungai kecil, sabar menyusuri waktu. Kami menjalani hidup selangkah demi selangkah. Dari menjual nasi uduk di pinggir jalan, membuka jasa servis handphone kecil-kecilan, hingga Raffi bekerja sebagai teknisi freelance untuk proyek-proyek kantor. Tak ada pekerjaan yang kami anggap hina, selama halal dan bisa membuat dapur tetap mengepul. Aku ikut menjahit baju, menerima pesanan kue ulang tahun, bahkan sempat bekerja sebagai admin di toko online teman lama. Semua kami jalani tanpa mengeluh. 5 tahun berlalu. Orang-orang mulai bertanya, "Kapan kalian punya anak?" Pertanyaan yang awalnya ku jawab dengan senyum, lalu berubah menjadi desakan yang menyakitkan. Kami sudah mencoba banyak hal, pengobatan herbal, terapi hormon, bahkan konsultasi ke klinik kesuburan. Tapi hasilnya tetap nihil. Aku tahu Raffi juga kecewa, walau ia tak pernah menunjukkannya. Ia selalu memelukku erat setiap aku menangis usai haid kembali datang. Ia selalu bilang, "Tak apa, mungkin belum waktunya. Mungkin Allah ingin kita saling mencintai dulu lebih dalam sebelum diberikan amanah besar."
Aku percaya padanya, pada sabarnya, pada caranya menenangkan hati. Karena itu, aku mencintainya bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai tempatku pulang. Tahun ke-7 pernikahan kami datang dengan keheningan yang berbeda. Kami mulai jarang tertawa seperti dulu. Aku sibuk dengan pekerjaan di rumah. Raffi makin sering pulang larut karena proyek-proyeknya. Kami masih saling mencintai, tapi seolah ada jarak yang tak bisa kulukiskan. Malam-malam kami tak lagi penuh cerita, hanya dipenuhi lelah yang menggantung. Ada sesuatu yang berubah, dan meski aku tak tahu apa, aku mulai merasa resah. Suatu malam, aku mendapati Raffi duduk termenung di teras rumah. Rokoknya mengepulkan asap lambat-lambat, padahal ia sudah lama berhenti merokok. Aku duduk di sampingnya, mencoba menanyakan apa yang mengganjal. Tapi ia hanya berkata pelan, "Kadang aku merasa ada yang kurang dari hidup kita, bukan karena aku tidak bersyukur, tapi seperti ada lubang yang tak bisa kutambal." Aku tak mengerti maksudnya saat itu. Kukira ia hanya lelah. Kukira itu cuma badai kecil seperti yang pernah kami lalui. Tapi ternyata, itu adalah tanda awal. Awal dari ujian terbesar dalam pernikahan yang selama ini kuanggap sempurna. Dan aku belum tahu bahwa dalam waktu dekat aku akan diminta untuk melakukan sesuatu yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Sesuatu yang akan menguji cinta, kesetiaanku, dan seluruh harga diriku sebagai wanita. Mengizinkan suamiku menikah lagi. Sebagai istri ketiga. Ya, istri ketiga. Dan sejak malam itu, hidupku tak lagi sama. 3 tahun setelah pernikahan kami, saat cinta masih hangat dan keseharian kami mulai terasa nyaman dalam rutinitas, Raffi memutuskan sesuatu yang mengubah segalanya. Ia datang padaku dengan wajah yang tak biasanya. Tidak ada senyum lembut di bibirnya. Tidak ada tatapan teduh yang biasa menenangkan hatiku. Ia seperti seseorang yang telah lama menyimpan beban, dan akhirnya tak mampu lagi memikulnya sendiri. Malam itu, setelah makan malam yang biasa-biasa saja, ia duduk di depanku, menggenggam tanganku dengan erat seakan ingin menyampaikan sesuatu yang tak sanggup diucapkan dengan ringan. Aku bisa merasakannya, gemetar halus dari tangannya, helaan napas panjang yang terhenti di dada, dan tatapan matanya yang tak sanggup menatapku lama-lama. Aku ingin bicara, tapi mohon dengarkan dulu sampai selesai, katanya pelan. Aku mengangguk, meski jantungku berdetak begitu kencang. Sejak malam-malam sebelumnya aku memang sudah merasakan perubahan. Ia sering melamun. Pulang larut dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Senyumnya tak lagi tulus seperti dulu. Tapi aku terlalu takut untuk menanyakan. Dan kini, semuanya perlahan terungkap. Ada seorang wanita, namanya Nisa, katanya lirih. Ia janda muda. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Ia sedang dalam masa sulit, ditinggal dengan 2 anak yang masih kecil. Aku sudah lama bantu mengurus administrasi rumah kontrakannya, bantu belanja keperluan sekolah anak-anaknya. Tapi, sekarang orang-orang mulai berbicara. Aku khawatir akan timbul fitnah. Aku diam. Tubuhku kaku. Bahkan tanganku yang digenggam Raffi terasa seperti bukan milikku lagi. Tapi ia melanjutkan, seolah tak sanggup lagi memendam semuanya. Aku ingin menikahinya. Bukan karena aku tak cinta padamu. Tapi aku merasa, ini cara paling tepat untuk menjaga kehormatannya. Aku ingin melindunginya. Dan aku butuh restumu, meski aku tahu ini berat. Saat itu dunia seperti berhenti berputar. Aku tidak langsung menangis. Aku tidak menjerit atau melempar apapun. Aku hanya terdiam. Jiwaku seakan terangkat dari tubuhku, mengambang di udara, menyaksikan diriku duduk di hadapan suami yang baru saja menancapkan sembilu paling dalam ke jantung hatiku. Aku tidak menjawab malam itu. Bahkan ketika ia mencium keningku dan berkata pelan, "Aku tahu ini sulit, tapi aku tetap ingin kamu menjadi bagian dari hidupku." Aku hanya bisa memalingkan wajah. Entah bagaimana, aku masih bisa membereskan piring dan gelas seperti biasa. Tapi malam itu,
Saat semua lampu sudah padam, aku menangis tanpa suara di balik selimut, menggigit bantal agar tangisku tak terdengar. Bukan karena aku cemburu, tapi karena luka ini terlalu tiba-tiba. Dan karena aku tahu, mulai detik itu, aku tidak lagi sendiri dalam cintanya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan sepi. Raffi tetap memperlakukan aku dengan baik, bahkan mungkin lebih lembut dari biasanya. Tapi hatiku seperti sedang menunggu eksekusi. Setiap kali ia keluar rumah, aku bertanya-tanya, apakah ia sedang bersama wanita itu? Setiap kali ia pulang dan mencium keningku, aku bertanya-tanya, apakah ia juga mencium kening wanita lain dengan kelembutan yang sama? Aku mencoba menghibur diriku dengan logika yang Raffi ucapkan. Bahwa ini demi menolong orang. Bahwa ini bukan karena cintanya berkurang padaku. Bahwa mungkin ini jalan hidup yang harus kujalani. Tapi siapa yang bisa menyembuhkan luka yang tak terlihat? Siapa yang bisa menenangkan perasaan seorang istri yang tahu suaminya berbagi cinta dengan wanita lain, meski dengan alasan yang katanya mulia? Hari saat akad itu tiba. Aku memutuskan tidak hadir. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tahu aku belum sanggup melihatnya mengucap ijab kabul untuk wanita lain. Aku hanya duduk sendiri di kamar, sambil mendengar gema suara dari masjid kecil 2 rumah dari tempat kami tinggal. Aku tahu di sanalah Raffi mengucap janji barunya. Aku tahu, sejak hari itu, aku tak lagi satu-satunya. Aku tidak ingin membenci Nisa. Dari cerita Raffi, dia adalah wanita yang baik dan sederhana. Tapi tetap saja, rasanya seperti melihat sepotong hatiku dicabut dan diberikan pada orang lain. Aku mulai menata diriku lagi, berusaha membiasakan diri menyebut Nisa sebagai istrinya juga. Berusaha menerima bahwa rumah ini kini milik 2 hati perempuan yang berbagi satu lelaki yang sama. Raffi mencoba adil. Ia membagi waktunya, membagi kasihnya. Tapi apapun yang ia lakukan, luka di hatiku tak bisa sembuh begitu saja. Sebab luka ini bukan karena ia menyakitiku secara sengaja. Luka ini datang dari cinta yang terlalu dalam, yang kini harus dibagi dengan orang lain. Malam-malamku sunyi. Aku sering berbicara sendiri, berdialog dalam hati. Kalau benar ini jalan terbaik, kenapa begitu sakit? Tapi jawaban itu tidak pernah datang. Hanya kesunyian yang semakin pekat, dan kesedihan yang tak berteriak namun perlahan menggerogoti jiwaku. Aku masih di sini, masih mencintainya. Tapi sejak saat itu, ada bagian dari diriku yang mati perlahan. Dan aku sadar, pernikahan yang kusayangi, sedang belajar hidup dalam bayang-bayang wanita lain. Kehadiran istri kedua, Mira, mengubah segalanya. Meski Raffi selalu bilang bahwa cintanya padaku tak berubah, bahwa aku tetap menjadi rumah pertamanya, kenyataan berbicara lain. Ada sesuatu yang tak lagi sama. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan, tapi sulit dijelaskan. Dan luka itu tumbuh pelan-pelan, diam-diam, menggerogoti hatiku dari dalam. Aku mulai merasakan perubahan kecil. Dulu, saat Raffi pulang kerja, ia selalu memanggil namaku dari pintu, membawa senyum lelah tapi hangat. Kini, kadang ia hanya mengetuk pelan, kadang bahkan langsung masuk tanpa suara. Dan ketika ia di rumah, pikirannya seolah tak sepenuhnya ada di sini. Wajahnya sering termenung, matanya kadang kosong, seperti sedang berada di tempat lain. Dan aku tahu, tempat itu bernama Mira. Mira tinggal di rumah kontrakan yang tidak jauh dari kami, hanya berjarak 2 gang. Awalnya Raffi mencoba bersikap adil. 3 hari di sini, 3 hari di sana. Tapi jadwal itu lebih sering berubah daripada ditepati. Jika anak-anak Mira sakit, ia akan bermalam lebih lama. Jika ada kebutuhan mendesak, ia akan menunda waktunya pulang. Dan aku, yang diam-diam menghitung hari seperti anak kecil menandai kalender, hanya bisa menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Aku tak pernah membenci Mira. Bahkan aku tak punya cukup energi untuk membencinya. Aku hanya terlalu sibuk berusaha berdamai dengan perasaanku sendiri.
Luka ini tidak memar, tidak berdarah. Tapi ia ada. Mengeras di dada. Menyiksa di malam-malam yang dingin. Aku tidur memeluk bantal, berdoa sambil menatap langit-langit, bertanya dalam hati, apa aku tak cukup baik sebagai istri? Tapi jawaban itu tak pernah datang. Yang datang hanya kesepian. Keluarga besar mulai mencium aroma yang berbeda. Kakak perempuanku, Mbak Ratih, pernah datang dan bertanya dengan nada sinis. Masih bisa sabar? Masih bisa tidur satu atap dengan suami yang berbagi hati begitu? Aku hanya tersenyum hambar. Karena bagaimana bisa aku menjelaskan bahwa kesabaranku bukan karena lemahnya aku, tapi karena dalam diriku masih tersisa harapan kecil, bahwa rumah tangga ini bisa bertahan. Bahwa aku bisa menahan luka ini, meski setiap hari terasa seperti menelan kaca. Aku mencoba menyibukkan diri, menjahit lebih banyak, menerima pesanan kue lebih sering, bahkan ikut pengajian rutin di masjid ibu-ibu kampung, hanya agar aku tidak duduk sendiri di rumah, menatap dinding kosong dan berandai-andai tentang apa yang sedang mereka lakukan di sana. Tapi tetap saja, ada saat-saat di mana suara tawa dari dapur tak bisa kuhasilkan sendiri. Di mana aku duduk di kursi makan, menatap dua piring yang tak terisi karena tak ada yang menemaniku makan. Raffi tetap perhatian. Ia tak pernah lupa membelikanku bunga mawar kecil di hari ulang tahunku. Ia tetap menanyakan kabar lewat pesan singkat saat sedang di rumah Mira. Tapi perhatian itu terasa seperti formalitas. Seperti sekadar pelipur lara, bukan dari cinta yang utuh. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Karena aku tahu, ia sedang berusaha membagi dua hatinya. Dan aku bisa merasakan, separuh darinya perlahan menjauh dariku. Puncaknya terjadi di malam Jumat. Hari yang seharusnya menjadi malam giliran kami. Aku memasak ayam kesukaannya, mengganti sprei baru, bahkan memakai baju tidur yang dulu pernah ia bilang membuatku terlihat manis. Tapi malam itu, ponselnya hanya mengirim pesan singkat. Sayang, maaf, aku tidak bisa pulang malam ini. Mira sakit kepala berat. Aku harus temani dia dulu. Besok pagi aku ke sana ya. Hanya satu pesan. Tanpa penjelasan panjang. Tanpa tanya balik, kamu tidak apa-apa? Saat itulah aku merasa seperti benda yang ditaruh di rak. Ada, tapi tak lagi diperhatikan. Aku duduk di ranjang, menatap ayam goreng yang mulai dingin di meja. Suara azan Isya terdengar jauh, tapi aku tak mampu berdiri untuk salat. Rasanya seperti tubuhku kosong. Air mataku mengalir pelan, bukan karena satu kejadian, tapi karena semua yang kupendam selama ini tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Luka ini tak pernah terlihat. Tak ada yang tahu. Orang-orang hanya melihat aku tersenyum saat keluar rumah, mendampingi Raffi di beberapa acara, tertawa sopan saat ditanya soal istri kedua. Tapi tak ada yang tahu malam-malamku yang sepi, pelukanku yang berakhir dengan air mata, dan doa-doa yang menggigil minta dikuatkan. Kadang aku bertanya, apakah aku terlalu lemah? Apakah aku bodoh karena tetap bertahan? Tapi malam itu, saat aku sujud dalam sepi dan hanya Allah yang menjadi saksi, aku sadar satu hal, aku bukan lemah. Aku hanya terlalu mencintai rumah tangga yang dulu kami bangun dari nol. Terlalu berharap bahwa cinta bisa tetap utuh meski harus dibagi. Namun cinta yang dibagi, ternyata tak pernah benar-benar adil. Dan luka yang tak terlihat, justru yang paling sulit disembuhkan. Setiap orang memujiku dengan kata-kata yang selalu sama, kamu kuat sekali. Kalimat itu diucapkan dengan kagum, seolah-olah kesabaran yang kutunjukkan adalah anugerah langka. Aku hanya tersenyum, mengangguk kecil, dan menjawab, Insya Allah. Tapi mereka tidak tahu, aku bukan kuat. Aku hanya terlalu sering memendam. Setiap malam, ketika pintu rumahku tutup rapat dan lampu-lampu mulai padam, aku berubah menjadi diriku yang sebenarnya. Bukan istri yang sabar, bukan wanita yang tegar, tapi perempuan biasa yang duduk memeluk lutut di sudut ranjang, memandang kosong ke arah dinding, dan bertanya dalam diam,
Sampai kapan aku harus merasa sendiri dalam pernikahanku sendiri? Air mata sudah menjadi teman lama. Kadang aku menangis tanpa suara. Kadang dengan isak tertahan, agar tak terdengar tetangga atau anak-anak kecil di sebelah rumah yang suka bermain sampai malam. Aku menangis bukan karena cemburu. Bukan karena tidak rela. Tapi karena rasa sepi itu semakin menghimpit. Dan tidak ada tempat untukku bercerita. Bahkan pada Raffi, aku tak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada suamiku sendiri bahwa setiap kali ia menyebut nama Mira atau tertawa saat bercerita tentang anak tirinya yang lucu, hatiku terasa seperti diremas? Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Mira tidak pernah bermaksud menyakitiku. Anak-anak itu bahkan tidak tahu aku ada. Tapi kenyataan bahwa Raffi kini memiliki dunia lain yang tak bisa kusentuh, itu cukup untuk membuatku merasa asing di dalam rumahku sendiri. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan memastikan semuanya rapi sebelum aku keluar rumah. Di luar, aku tetap tersenyum, menyapa tetangga, membantu pengajian, mengantar kue pesanan ke warung. Semua melihatku sebagai istri salihah yang sabar, yang menerima takdir dengan lapang dada. Padahal hatiku hancur berkeping-keping. Tapi aku tak pernah membiarkan satu pecahannya pun jatuh di hadapan orang lain. Aku menyimpan semuanya sendiri. Setiap perih, setiap rindu yang tak berbalas, setiap malam yang dingin tanpa pelukan. Aku belajar berdialog dengan diriku sendiri, dengan cermin di kamar mandi, dengan suara air keran yang menetes. Kadang aku menulis di buku harian kecil, lalu merobek halamannya dan membuangnya di tong sampah karena takut Raffi membacanya. Aku tidak ingin ia merasa bersalah. Tidak ingin membuatnya tertekan. Jadi aku simpan semuanya rapat-rapat. Luka-luka itu, seperti abu yang perlahan menumpuk di dalam dada. Aku berdoa. Itu satu-satunya tempat aku bisa jujur seutuhnya. Dalam sujud, aku menceritakan semuanya. Tanpa perlu ditahan, tanpa takut dinilai lemah. Aku menangis di sajadah yang sama, malam demi malam, dengan doa yang tak berubah. Ya Allah, jangan buat hatiku menjadi keras. Jangan ubah kesedihanku menjadi kebencian. Jadikan aku wanita yang tetap penuh kasih, meski dalam luka. Dan aku merasakan itu, bahwa yang membuatku masih bisa bertahan, bukan karena aku kuat, tapi karena Allah belum mencabut kelembutan dalam hatiku. Aku masih bisa menyayangi Raffi, meski ia mencintai wanita lain. Aku masih bisa menyiapkan teh hangat untuknya, meski aku tahu ia baru saja kembali dari pelukan yang lain. Aku masih bisa merapikan pakaiannya, mencium tangannya, dan berkata, hati-hati. Walau hatiku sendiri terasa tercecer entah di mana. Tapi ada hari-hari di mana aku merasa hampir runtuh. Seperti hari itu, saat aku sedang di dapur dan tanpa sengaja menjatuhkan cangkir kesukaan Raffi, yang dulu kubelikan dari hasil uang lembur. Pecahannya berhamburan di lantai, dan aku terduduk di tengah-tengahnya. Aku memungut serpihannya satu persatu, pelan-pelan, lalu tak kuasa menahan tangis. Bukan karena cangkir itu, tapi karena aku merasa, itulah aku. Retak, pecah, tak utuh lagi, dan tak bisa dikembalikan seperti semula. Tapi meski begitu, aku tetap bangkit, menyapu pecahan itu, membuangnya, lalu kembali menyelesaikan pekerjaan rumah seperti biasa. Karena itulah hidupku sekarang, berjalan dalam luka yang tak terlihat, menjaga senyum di bibir agar tak ada yang tahu bahwa hatiku sudah lama nyaris habis. Malam-malamku tetap sunyi, tapi aku tidak lagi memintanya untuk berubah. Aku hanya memohon agar aku tidak kehilangan hatiku sendiri, bahwa aku tetap bisa menjadi manusia, bukan robot yang terus melayani tanpa jiwa. Aku tahu, mungkin orang akan terus menyangka aku wanita kuat, tapi biarlah. Karena kekuatan yang mereka lihat, sejatinya adalah cara Tuhan menutupi kesedihan yang kupeluk sendiri setiap malam. Malam itu, angin bertiup lembut dari jendela kamar. Tirai melambai pelan,
dan suasana rumah begitu sunyi. Sunyi yang seharusnya membawa kedamaian. Tapi tidak malam itu. Raffi duduk di ujung ranjang, seperti biasanya. Tubuhnya condong ke depan, jari-jarinya saling menggenggam erat. Ada kegugupan di wajahnya, meski ia berusaha menyembunyikannya. Aku tahu, ia hendak bicara sesuatu. Sudah seminggu ini ia gelisah, dan malam ini, sepertinya ia sudah mengumpulkan cukup keberanian. Ada yang ingin aku bicarakan, katanya pelan. Aku hanya menoleh singkat, tak menjawab. Tidak ingin berprasangka, tapi hatiku sudah berdebar tidak karuan. Mataku sudah kehilangan cahaya semangat. Rasanya, aku tahu akan dibawa kemana arah pembicaraan ini. Karena aku sudah terlalu sering merasakan gempa itu. Datang pelan, tapi mengguncang isi dada hingga roboh seluruhnya. Raffi menarik napas panjang. Aku bertemu dengan seseorang. Namanya Liana. Dia janda. 2 anak. Suaminya meninggal tahun lalu karena komplikasi paru-paru. Aku merasa kasihan padanya. Dan, aku ingin menikahinya. Aku menunduk. Tidak terkejut. Tapi tetap saja, dada ini seperti ditusuk perlahan dari dalam. Aku tahu ini berat untukmu. Lanjutnya, tapi aku ingin minta izinmu. Sama seperti dulu. Aku ingin semuanya tetap dalam ridamu. Aku tidak menjawab, tidak menangis, tidak marah. Tapi di dalam tubuhku, ada badai yang porak-poranda. Rasanya seperti tubuhku duduk di sini, tapi jiwaku sudah pergi jauh. Hilang entah kemana. Dulu aku berpikir, luka paling dalam adalah saat cinta dibagi 2. Tapi ternyata, dibagi 3 jauh lebih sunyi. Bahkan diamku malam itu terasa seperti kuburan. Dan aku adalah mayat hidup di dalamnya. Setelah Raffi keluar kamar untuk memberi waktu padaku, aku duduk sendiri di ranjang. Tak bergerak. Hanya dia memeluk diri sendiri. Tangisku tak keluar. Entah karena sudah habis, atau karena tubuh ini sudah terlalu lelah untuk menangis. Hanya ada satu kalimat berputar-putar di dalam kepalaku. Ternyata aku belum cukup. Aku mengingat kembali semua yang telah kulakukan. Semua pengorbanan. Semua senyum palsu. Semua luka yang kusembunyikan rapat-rapat agar rumah tangga tetap berdiri. Tapi nyatanya, semua itu tak pernah cukup untuk membuatku jadi satu-satunya. Dan kini, bahkan bukan hanya Mira, tapi Liana pun akan masuk ke dalam lingkaran yang kupikir dulu hanya milikku dan Raffi. Keesokan harinya, aku menjalani rutinitas seperti biasa. Menyapu, memasak, mencuci, bahkan membelikan lauk untuk ibu tetangga sebelah yang sedang sakit. Semua orang tetap memujiku sebagai istri yang kuat, yang tabah, yang menyejukkan. Tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam diriku, aku seperti daun kering yang remuk hanya dengan satu sentuhan. Malam-malamku setelah itu dipenuhi pertanyaan yang tak bisa kujawab sendiri. Apakah ini yang disebut istri salihah? Apakah salihah berarti menerima suami yang menikah terus dan terus? Apakah menjadi istri pertama berarti hanya jadi pondasi, tempat berpijak suami membangun rumah tangga dengan wanita-wanita berikutnya? Aku berdoa. Aku tetap salat. Aku tetap mencoba menjadi baik. Tapi aku tak bisa bohong bahwa hatiku mulai hampa. Tak ada rasa yang tersisa, selain lelah. Bukan hanya lelah karena hidup, tapi karena merasa tidak dihargai. Lelah karena aku dipanggil istri pertama, seolah itu prestasi. Padahal yang kurasakan hanya seperti batu loncatan, yang dipijak, lalu ditinggalkan. 3 malam setelah Raffi bicara, aku akhirnya menjawab, kalau kamu yakin ini jalan yang baik, aku tidak akan melarang. Suaraku datar. Bahkan aku sendiri terkejut betapa kosongnya nada itu. Tidak ada getaran. Tidak ada air mata. Hanya pernyataan yang lahir dari keikhlasan yang terpaksa. Raffi mendekat, menggenggam tanganku. Terima kasih. Kamu benar-benar wanita kuat.
Aku tersenyum kecil. Tapi dalam hati aku menjawab, "Tidak, Raffi. Aku bukan kuat. Aku hanya terlalu sering merasa tidak punya pilihan." Malam itu, saat Raffi tertidur di sebelahku, aku menatap langit-langit kamar. Aku mulai menghitung berapa kali aku mengalah. Berapa kali aku mengorbankan perasaanku sendiri demi pernikahan ini. Berapa kali aku berdialog dengan Tuhan, meminta diberi kekuatan agar tidak berubah menjadi wanita yang pahit dan penuh amarah. Tapi malam itu, aku sadar, ada bagian dari diriku yang sudah tidak sama lagi. Bukan karena Liana, bukan karena Mira, tapi karena aku kehilangan diriku sendiri dalam perjuangan yang terlalu sunyi. Aku pernah menjadi wanita yang penuh kasih, yang lembut, yang sabar. Tapi kini, aku hanya bayangan dari wanita itu. Aku tersenyum, aku menyapa, aku melayani, tapi hatiku tak lagi ikut serta. Dan luka itu semakin dalam. Tanpa darah, tanpa suara, tapi perlahan membunuhku dari dalam. Setelah malam itu, hari-hariku seperti berjalan dalam lorong tanpa cahaya. Aku bisa mendengar suara-suara di sekelilingku, anak-anak bermain, ibu-ibu bercengkerama di warung, suara motor lewat di depan rumah. Tapi semuanya terasa jauh, samar, seperti aku hidup dalam dunia yang tak lagi nyata. Sejak Raffi menyampaikan keinginannya menikahi Liana, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku seperti hidup dalam dua tubuh. Satu yang tersenyum dan bergerak, satu lagi yang terkubur diam-diam di dalam dada. Aku mulai sering duduk sendiri berjam-jam tanpa melakukan apa-apa. Kadang sambil memegang mukena, tapi tak kunjung berdiri untuk salat. Kadang di dapur, memegang sendok sayur tanpa benar-benar memasak. Kepalaku sibuk berdebat dengan hatiku. Apa aku ini bodoh? Atau terlalu baik? Kenapa aku tidak marah saja? Kenapa aku tak pergi? Kenapa aku tetap tinggal di sini? Di rumah yang perlahan terasa seperti asing bagiku sendiri? Aku mencoba mengingat lagi apa arti cinta. Dulu, cinta adalah saat Raffi menggenggam tanganku di pelaminan. Cinta adalah saat kami makan nasi sisa semalam sambil tertawa karena garamnya kebanyakan. Cinta adalah saat kami saling memeluk di malam hujan karena genteng bocor dan kami hanya punya satu selimut tipis. Tapi sekarang, cinta itu berubah bentuk. Ia tidak lagi hangat. Ia tidak lagi membuatku tersenyum. Cinta sekarang adalah diam. Menyembunyikan luka. Menyimpan sesak. Menjadi bayangan dalam hidup suami yang kini berbagi hari dengan wanita-wanita lain. Lalu aku bertanya dalam hati, masihkah ini cinta? Atau hanya kebiasaan yang kubungkus dengan nama keikhlasan? Aku berpikir, mungkin aku memang terlalu lemah. Terlalu penakut untuk memilih jalan keluar. Aku tahu ada banyak perempuan yang memilih pergi ketika hatinya dilukai. Tapi aku tidak. Aku tetap di sini. Menyapu lantai yang sama, menanak nasi yang sama, menjahit luka-luka dalam diam. Bukan karena aku tak mampu pergi, tapi karena aku belum menemukan alasan kuat untuk meninggalkan. Atau, karena aku takut tak ada lagi yang tersisa dariku kalau aku melepaskan semua ini. Tapi di sisi lain, ada suara dalam diriku yang berkata, mungkin bukan lemah. Mungkin justru karena aku kuat. Karena tidak semua orang mampu mencintai tanpa syarat. Tidak semua perempuan bisa tersenyum meski tahu hatinya hanya diberi sepertiga ruang. Tidak semua istri bisa tetap mendoakan kebahagiaan suaminya meski tahu dirinya bukan lagi satu-satunya. Itu kekuatan. Kekuatan yang sunyi. Yang tak dikenali banyak orang. Yang tidak diberi penghargaan. Aku pernah membaca dalam sebuah buku, bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Kadang cinta sejati justru melepaskan. Tapi aku tak pernah melepaskan Raffi. Dan anehnya, aku pun tak pernah benar-benar menggenggamnya lagi. Aku hanya berdiri di tengah. Menjadi penonton dalam rumah tanggaku sendiri. Perang itu terus terjadi dalam diriku. Antara ingin bertahan atau menyerah. Antara ingin pergi atau tetap tinggal. Antara ingin mengikhlaskan,
atau mengaku bahwa aku hancur. Malam-malamku adalah medan perang paling sunyi. Di satu sisi, aku ingin bersujud dan memohon kekuatan. Di sisi lain, aku ingin berteriak, "Ya Allah, cukup!" Tapi aku tahu, aku tak bisa memilih keduanya sekaligus. Maka yang kulakukan hanyalah duduk diam di atas sajadah. Air mata mengalir tanpa suara, dan hatiku terus berdebat sendiri. Kamu istri pertama. Kamu harus lebih dewasa. Tapi kenapa kamu terus disakiti, terus ditinggalkan? Kamu masih dicintai. Tapi kalau benar dicintai, mengapa selalu dilukai? Tak ada jawaban pasti. Hanya dentuman sunyi di dalam dada yang membuat nafasku terasa berat setiap harinya. Hari demi hari kulalui dalam kekosongan yang menyakitkan. Kadang aku melihat cermin dan tak mengenali siapa perempuan yang menatap balik ke arahku. Matanya lelah. Senyumnya palsu. Bahunya membungkuk karena terlalu lama memikul beban perasaan yang tak bisa dibagi pada siapapun. Tapi meski dalam diam, aku terus berjalan. Mungkin karena satu-satunya hal yang masih tersisa padaku adalah doa. Bukan harapan bahwa semuanya akan kembali seperti dulu, tapi semacam permohonan lirih agar aku tetap menjadi manusia, tetap punya hati. Jangan berubah menjadi istri yang pahit dan penuh benci. Jangan menjadi wanita yang menyimpan dendam dalam cinta. Aku tak ingin seperti itu. Aku ingin, meski penuh luka, hatiku tetap bisa berdoa untuk mereka. Untuk Raffi. Untuk Mira. Untuk Liana. Meski perih. Meski seperti menabur garam di luka sendiri. Aku ingin tetap menjadi perempuan yang hatinya tidak keras. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku bergumam pelan pada Tuhan. Kalau memang aku harus terus mengalah, tolong beri aku satu hal saja. Tolong jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Aku tak pernah membayangkan akan duduk berhadapan langsung dengan wanita yang akan menjadi istri ketiga suamiku. Dalam pikiranku, pertemuan itu selalu berakhir buruk. Penuh kecanggungan, kemarahan, atau setidaknya tatapan dingin yang menyimpan persaingan diam-diam. Tapi hari itu, segalanya terjadi dengan cara yang tak pernah kuperkirakan. Raffi yang mengatur pertemuan ini. Katanya, "Aku ingin kalian saling mengenal. Aku tak ingin ada salah paham. Liana ingin bertemu denganmu, bukan untuk menyakiti, tapi karena ia sangat menghormatimu." Aku mengangguk, tak menjawab, tak juga membantah. Entah karena aku sudah terlalu lelah, atau karena hatiku memang sudah pasrah. Siang itu, aku datang ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota. Rumah Liana. Tidak besar, tidak istimewa, tapi tampak bersih dan rapi. Dua pasang sandal anak-anak tergeletak di depan pintu. Saat kulihat, hatiku tersentak. Dua pasang sandal kecil itu menjadi bukti nyata bahwa dua nyawa kecil sudah lebih dulu hidup dalam dunia yang akan segera kuhadapi juga. Liana membukakan pintu. Dia tidak seperti yang kubayangkan. Bukan wanita muda dengan pakaian modis dan wajah cantik mencolok. Ia sederhana. Sangat sederhana. Mengenakan gamis polos berwarna krem dan kerudung abu-abu tua. Wajahnya tirus, ada kantung mata yang tak bisa disembunyikan, dan tatapan matanya langsung merenduk saat melihatku. "Assalamualaikum," katanya pelan. "Waalaikumsalam," jawabku, sedikit gugup. Ia mempersilahkanku masuk. Kami duduk di ruang tamu kecil. Tak banyak furnitur. Hanya kursi kayu panjang dan meja kecil dengan taplak yang sudah sedikit pudar warnanya. Tapi di atas meja itu, ada dua gelas teh hangat dan sepiring kue sederhana yang jelas dibuat sendiri. Suasana hening. Aku tidak tahu harus berkata apa. Liana pun diam, menunduk. Tapi entah bagaimana, di dalam diam itu, ada udara yang berbeda. Bukan ketegangan. Bukan kebencian. Tapi seperti ada getaran rasa, yang saling mengerti, walau belum terucap. Akhirnya, Liana yang bicara lebih dulu. "Terima kasih sudah datang.
Maafkan saya kalau ini membuat Mbak tidak nyaman. Saya tidak pernah berniat merebut apapun. Saya tahu saya orang luar, dan saya tahu betul betapa berat posisi Mbak. Aku hanya menatapnya. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Hanya perasaan aneh yang mengalir pelan dalam dadaku. Karena saat aku menatap wajah Liana, aku melihat bukan musuh, tapi perempuan lain yang juga sama-sama memikul beban hidup. Liana melanjutkan, saya tidak minta dicintai. Saya hanya ingin hidup tenang. Anak-anak saya, mereka butuh sosok ayah. Bukan untuk menggantikan bapak mereka, tapi agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Suaranya bergetar. Saya tidak ingin masuk rumah tangga Mbak. Saya tidak ingin membuat luka. Tapi ketika Raffi menawarkan pernikahan, saya tahu itu bukan karena dia ingin bersenang-senang. Dia ingin menolong. Saya hanya menerima tangan itu. Tapi saya tahu, tangan yang dijulurkan ke saya membuat hati Mbak terluka. Dan entah kenapa, saat itu air mataku mengalir begitu saja. Liana ikut menangis. Kami menangis dalam diam. Di ruang kecil itu, dua perempuan yang mencintai lelaki yang sama, saling menunduk dalam kepedihan. Tapi bukan saling membenci. Justru sebaliknya, kami saling memahami. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku bisa menangis seperti itu. Bukan karena kesepian, bukan karena kemarahan, tapi karena rasa sesak yang akhirnya bisa dikeluarkan tanpa takut dinilai. Maaf ya, Mbak, kata Liana pelan. Bukan kamu yang harus minta maaf. Aku menjawab, kita ini sama-sama korban keadaan. Sama-sama ingin tetap jadi manusia. Kami berbincang cukup lama. Tentang masa lalu kami. Tentang anak-anaknya. Tentang rasa takut yang Liana alami sejak ditinggal suaminya. Tentang rasa kecewaku yang tak bisa selalu kujelaskan pada siapapun. Dan anehnya, semakin lama kami bicara, semakin terasa bahwa kami bukan dua perempuan yang bersaing, tapi dua perempuan yang saling merawat luka. Saat aku pamit pulang, Liana menggenggam tanganku. Terima kasih, Mbak, karena sudah mau bertemu. Saya tahu ini mungkin tidak mudah, tapi saya akan berusaha tidak menyakitimu. Saya janji. Aku hanya bisa tersenyum. Bukan senyum kemenangan, bukan senyum ikhlas sepenuhnya, tapi senyum yang lahir dari rasa lega. Bahwa luka ini, meski tak bisa sembuh, kini ada seseorang yang mengakuinya. Di perjalanan pulang, aku memandangi langit sore yang mulai memerah. Angin bertiup pelan, membawa dedaunan kering menari di sepanjang jalan. Hatiku masih perih, masih sesak. Tapi pertemuan tadi, seperti membuka satu pintu kecil yang telah lama tertutup rapat. Pintu pengakuan, bahwa aku tidak sendirian dalam rasa ini. Dan bahwa kadang, dua perempuan bisa sama-sama menangis, bukan karena saling menyakiti, tapi karena sama-sama mencintai dalam keadaan yang salah waktu. Dan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, aku merasa didengar. Hari itu langit mendung. Awan menggantung di atas kota, seperti menyimpan sesuatu yang belum tumpah. Sama seperti dadaku, berat, pekat, penuh perasaan yang tak bisa lagi kutahan. Sudah 3 hari berlalu sejak aku bertemu Liana. Sejak tangis kami pecah dalam ruang sempit dan kesedihan yang tertahan. Tapi Raffi belum bicara apa-apa. Ia hanya bersikap lebih lembut, seolah menunggu aku yang membuka suara. Menunggu aku yang memutuskan apakah rumah tangga ini akan bertahan atau mulai retak lebih dalam. Sore itu, ketika hujan akhirnya turun, deras dan dingin, aku memanggil Raffi ke ruang tamu. Ia duduk di hadapanku. Aku bisa melihat sorot matanya waspada, menebak-nebak akan dibawa kemana percakapan ini. Aku menghembuskan napas pelan. Menunduk. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Seakan tubuhku sendiri tidak rela dengan apa yang hendak aku ucapkan. Tapi aku tahu, waktunya sudah tiba. Raffi, kataku, suaraku sedikit bergetar.
Aku tahu kamu masih menunggu jawabanku. Ia mengangguk, pelan, nyaris tak terlihat. Aku sudah bertemu Liana. Aku tahu keadaannya. Dan aku tahu kamu ingin menolong. Seperti alasanmu dulu waktu menikahi Mira. Aku berhenti sebentar, menelan ludah yang terasa seperti kerikil. Kalau memang kamu ingin menikahinya, aku izinkan. Raffi terdiam. Seolah kalimat itu seperti petir yang memecah langit. Ia tak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata yang basah. Seperti tak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulutku sendiri. Tapi aku belum selesai. Tapi aku minta satu hal, kataku, kali ini dengan suara lebih tegas, meski tangan masih gemetar. Aku tidak ingin ada yang merasa dibuang. Termasuk aku. Aku menatapnya langsung. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak menunduk, tidak menghindar, tidak pura-pura baik-baik saja. Kalau kamu benar-benar ingin menjalani ini, kamu harus adil. Bukan cuma membagi waktu, tapi juga membagi perhatian, membagi hati, membagi ruang. Aku sudah terlalu sering diam. Tapi kali ini, aku ingin kau tahu, aku pun punya batas. Aku pun ingin merasa dibutuhkan. Bukan sekadar dikenang sebagai yang pertama. Raffi mengangguk pelan. Tapi aku bisa melihat tangannya meremas lututnya sendiri. Ia canggung, seperti ingin meraih tanganku, tapi ragu. Aku berjanji, katanya akhirnya. Aku akan berusaha seadil mungkin. Aku mengangguk, tapi jauh di dalam hati. Aku tahu, seadil apapun ia mencoba, rasa itu tak pernah benar-benar bisa dibagi rata. Cinta bukan angka, perhatian bukan hitungan, dan hati terlalu liar untuk dikendalikan jadwal. Tapi aku tidak mencari kesempurnaan. Aku hanya ingin dihargai, dikenali sebagai perempuan yang tetap memilih bertahan meski hatinya porak-poranda. Aku hanya ingin tidak diabaikan. Malam itu, setelah semua pembicaraan selesai, aku duduk sendiri di kamar, menatap keluar jendela. Hujan masih turun, dan lampu-lampu jalan mulai menyala. Aku memeluk tubuhku sendiri. Dingin, tapi bukan karena cuaca, melainkan karena sebagian diriku terasa seperti baru saja disayat lagi. Aku telah mengizinkannya menikah lagi dengan Liana, wanita ketiga. Dan entah kenapa, kali ini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Mungkin karena aku sudah tak lagi punya harapan untuk menjadi yang utama. Atau mungkin karena aku tahu, setelah ini, akan semakin sedikit ruang untukku. Mira pernah bilang padaku dalam satu kesempatan yang sangat singkat, "Kakak kuat sekali." Liana pun memelukku sambil berkata, "Saya tidak akan pernah bisa setabah Mbak." Tapi mereka tak tahu, aku tidak sekuat yang mereka lihat. Aku hanya terlalu sering memilih diam. Dan diam itu, perlahan membunuh isi hatiku. Tapi aku tetap di sini. Karena aku mencintai Raffi. Atau mungkin, karena aku terlalu takut kehilangan identitasku sebagai istri pertama. Perempuan yang dulu dipilih pertama kali. Tapi sekarang, pelan-pelan tergeser tanpa suara. Aku tahu jalan ini tidak mudah. Tapi aku sudah mengambil langkahnya. Dan kini, aku hanya bisa melangkah sambil menggenggam luka. Luka yang tak terlihat oleh siapapun. Bahkan oleh suamiku sendiri. Namun malam itu, sebelum tidur, aku berdiri lama di hadapan cermin. Menatap wajahku sendiri yang mulai pucat. Lalu aku berkata pelan dalam hati. Aku izinkan dia. Tapi mulai hari ini, aku juga izinkan diriku untuk belajar mencintai diriku sendiri lagi. Langit cerah pagi itu, seolah tak tahu bahwa ada hati yang remuk perlahan di sebuah sudut rumah. Burung-burung tetap bernyanyi, angin bertiup tenang, dan matahari bersinar hangat seperti biasanya. Tapi bagiku, pagi itu bukan pagi yang biasa. Karena di tempat lain, di sebuah masjid kecil yang berhiaskan bunga melati dan kain putih, suamiku akan mengucapkan ijab kabul
untuk wanita ketiga dalam hidupnya. Hari akad Raffi dan Liana datang begitu cepat. Terlalu cepat, hingga aku tak sempat menyiapkan apapun, terutama hatiku. Tapi aku sudah mengatakan padanya, aku tidak akan hadir. Bukan karena marah, bukan karena membenci, tapi karena aku tahu, kalau aku datang, aku tidak akan sanggup menahan air mata. Aku ingin menjaga martabatku sendiri, dan lebih dari itu, aku ingin menjaga doaku tetap tulus, tanpa tercampur tangis. Pagi itu, aku duduk sendiri di dalam kamar, mengenakan mukena putih yang sudah sering menemaniku dalam malam-malam panjang penuh doa. Di luar, suara kendaraan lalu lalang, tawa anak-anak tetangga, dan sesekali bunyi motor pengantar catering yang lewat. Semuanya berjalan biasa. Tapi di dalam diriku, segalanya terasa sunyi. Lebih sunyi dari malam paling sepi yang pernah kualami. Aku menggelar sajadah. Salat sunnah 2 rakaat. Lalu duduk lama dalam doa. Dalam setiap ucapan yang keluar dari bibirku, aku sebut nama Liana. Aku mohon pada Tuhan agar ia menjadi istri yang lembut, peneduh, dan membawa kebaikan dalam rumah tangga kami. Ya, kami. Meski hatiku terluka, aku masih ingin semua ini tetap bernama kami. Karena aku tak mau kehilangan lagi apa yang dulu kubangun dengan penuh cinta. Selesai berdoa, aku hanya duduk memeluk lutut di sudut kamar. Diam. Menunggu waktu berlalu. Menunggu kabar yang pasti akan datang. Menjelang sore, Raffi mengirim pesan. Sudah selesai. Alhamdulillah lancar. Doamu menjagaku hari ini. Terima kasih. Aku hanya membaca. Tidak membalas. Tidak juga menghapus. Hanya menatap layar ponsel dengan dada kosong. Bahkan air mata pun tak keluar. Rasanya hatiku sudah terlalu penuh. Hingga tak ada ruang lagi untuk meluapkan apapun. Malamnya, saat aku sedang merapikan jemuran yang belum sempat kulipat, Mira datang. Diam-diam, tanpa suara. Ia berdiri di pintu dapur, hanya menatapku lama. Aku menoleh, dan ketika mata kami bertemu, kami berdua tahu, tak perlu kata apa-apa. Kesedihan itu sudah saling dipahami. Mira menghampiriku. Ia memelukku. Lem. Kak, bisiknya di bahuku. Hari ini berat, ya? Aku tidak menjawab. Tapi tubuhku yang semula tegar, perlahan bergetar. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena marah. Bukan juga karena cemburu. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa, aku tidak sendiri. Mira tahu rasanya. Ia yang dulu datang sebagai istri kedua, kini merasakan hal yang sama sepertiku. Dan dalam pelukan itu, kami berdua menangis. Bukan karena membenci satu sama lain, tapi karena cinta yang terus dibagi ini, kadang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Kami duduk di lantai dapur, tanpa cahaya lampu. Hanya diterangi sinar dari luar jendela. Mira menggenggam tanganku. Dulu aku berpikir, aku yang paling mengerti bagaimana rasanya dibagi. Tapi ternyata, kakak lebih dulu merasakannya. Lebih dalam. Lebih sunyi. Aku hanya tersenyum pahit. Tapi kamu juga luka, Mir. Kita sama-sama luka. Kita sama-sama sedang bertahan. Malam itu, kami bicara pelan-pelan. Tentang rumah yang semakin penuh, tapi hati yang semakin sempit. Tentang perempuan-perempuan yang berusaha menguatkan satu sama lain, meski sama-sama tahu bahwa hati mereka tak lagi utuh. Ada bagian yang hilang. Bagian yang tak akan pernah kembali. Sejak cinta tak lagi tunggal. Sebelum Mira pulang ke rumahnya, ia menatapku dan berkata, "Kakak tidak pernah sendiri. Kita ada." Bahkan kalau nanti Liana pun merasa tersisih, semoga dia tahu bahwa jadi istri bukan soal giliran, tapi soal hati yang tak bisa selalu utuh. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, menatap langit dari balik jendela. Hujan gerimis turun, dan di langit gelap itu,
Aku kembali berdoa. Ya Allah, aku ikhlas. Tapi tolong, jagalah hatiku agar tetap lembut. Jangan biarkan aku berubah menjadi wanita yang sinis atau membenci takdir MU. Biarlah luka ini Engkau lihat, agar aku tak perlu menjelaskan apa-apa kepada siapapun. Hari akad itu mungkin tak menyaksikan kehadiranku secara fisik, tapi hatiku ada di sana. Doaku berdiri di barisan paling depan. Dan meski sunyi, keikhlasanku berjuang keras untuk tetap hidup. Karena cinta, sejatinya, bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang, meski diri sendiri perlahan terpinggirkan. Tidak pernah terbayang sebelumnya, bahwa dalam satu ikatan pernikahan, aku akan berbagi ruang dan cinta dengan dua perempuan lain. Aku, Mira, dan Liana, tiga wanita yang kini menjadi satu dalam kehidupan Raffi, dengan peran dan luka masing-masing. Kami bukan sekadar istri. Kami adalah penjaga satu hati yang kini harus dibagi tiga arah. Setelah akad Liana, perlahan-lahan kami mulai mencari irama. Bukan untuk bersahabat, bukan pula untuk berpura-pura tidak saling bersaing. Tapi semata-mata agar rumah tangga ini tetap berdiri, meski fondasinya mulai retak oleh kenyataan yang rumit. Raffi memutuskan tidak memisahkan kami dalam tiga rumah. Ia percaya, satu atap akan menumbuhkan kebersamaan dan rasa tanggung jawab yang utuh. Ia menyiapkan ruang sendiri untuk Liana, menyusul ruang Mira yang lebih dulu dibuat di sisi timur rumah. Sedangkan aku, tetap tinggal di kamar kami yang dulu, meski kini terasa seperti kamar kenangan. Lebih banyak sunyinya daripada tawa. Hari-hari pertama penuh canggung. Kami saling menyapa, tapi kadang hanya sepatah dua. Aku dan Mira sudah terbiasa diam-diam saling mengerti. Tapi Liana, ia masih mencari tempat untuk berpijak. Sering kulihat ia berdiri ragu di ambang dapur, menunggu aku selesai, baru ia masuk. Kadang ia memilih menyuci baju di pagi hari buta, saat semua masih terlelap. Sampai suatu sore, aku memergokinya menangis sendiri di halaman belakang, sambil memeluk cucian anak-anaknya yang belum sempat ia bilas. Aku mendekat, tak banyak kata. Hanya mengambil ember dari tangannya dan ikut membilas. Air mata di pipinya tak ia seka. Tapi sejak sore itu, aku tahu, Liana bukan pesaing. Ia pun sama sepertiku, perempuan yang ingin dicintai dengan layak, tapi harus terus menyesuaikan diri agar tidak dianggap mengambil lebih dari seharusnya. Kami bertiga, aku, Mira, dan Liana, mulai perlahan-lahan belajar. Tentang menghormati tanpa perlu pura-pura ramah. Tentang memberi tanpa merasa kehilangan. Tentang menyimpan luka tanpa menyakiti satu sama lain. Di meja makan, terkadang kami duduk bertiga. Makan dalam diam, sesekali saling menyodorkan lauk. Mungkin terlihat seperti keluarga yang rukun. Tapi sebenarnya, di antara sendok dan piring itu, ada hati-hati yang sedang berusaha saling memahami. Pernah suatu pagi, Liana membuatkan sarapan lebih awal dan menulis catatan kecil di atas meja. Untuk kakak dan Mira. Semoga hari ini hangat. Aku membaca kertas itu dengan dada yang tak bisa kugambarkan. Bukan haru, bukan lega, tapi sesuatu yang menyesakan dan manis dalam waktu yang bersamaan. Aku tahu ia sedang berusaha, dan aku ingin membalasnya bukan dengan pujian, tapi dengan penerimaan. Mira, dengan caranya sendiri, juga berusaha menjadi jembatan. Ia seringkali menjadi penengah, menjadi penyambung percakapan, atau bahkan sekadar menawarkan teh sore ketika suasana terasa sunyi. Aku pernah melihatnya memijit bahu Liana yang kelelahan, lalu kemudian memelukku dari belakang sambil berkata, "Kita semua capek, ya?" Dan ya, kami semua capek, tapi kami semua bertahan. Raffi, sebagai suami, mencoba seadil mungkin. Ia membagi hari, perhatian, dan waktu. Tapi tetap saja, cinta tak pernah bisa dibagi dengan sempurna. Ada saat-saat ketika salah satu dari kami merasa ditinggalkan. Ada momen-momen di mana tatapan Raffi lebih lama ke arah yang lain. Dan kami,
Masing-masing memikul rasa sepi itu sendiri-sendiri. Namun, dalam lelah itu, kami menemukan seutas simpul yang pelan-pelan terbentuk. Simpul pengertian. Kami tak pernah benar-benar menjadi sahabat. Tapi kami menjadi 3 perempuan yang saling menjaga agar tak saling melukai. Kami belajar untuk tidak menuntut terlalu banyak, tidak mengusik terlalu dalam, dan tidak membandingkan luka. Karena luka kami berbeda. Tapi rasa perihnya sama. Ada malam ketika kami bertiga duduk di ruang tengah. Listrik padam karena hujan deras, dan hanya ada cahaya lilin di meja. Aku, Mira, dan Liana duduk membisu sambil memeluk lutut. Entah siapa yang memulai, tapi kemudian kami semua tertawa kecil ketika angin meniup lilin hingga padam. Dalam gelap itu, kami diam. Tapi kehangatan perlahan muncul. Seakan kami tahu, hidup seperti ini, tak ada yang benar-benar menang. Tidak ada yang paling dicintai. Tidak ada yang paling berkorban. Yang ada hanyalah kami, 3 perempuan yang tetap memilih tinggal. Yang tetap memilih saling bertahan. Meski hati masing-masing pernah dihancurkan oleh cinta yang sama. Dan malam itu, dalam sunyi dan gelap, aku berkata pelan dalam hati. Mungkin ini bukan bahagia yang kuimpikan. Tapi inilah kenyataan yang harus kuterima. Dan kalaupun aku harus tetap di sini, maka aku ingin tetap menjadi perempuan yang tidak kehilangan hatinya, meski rumah ini tak lagi penuh milikku sendiri. Awalnya, kami pikir kami bisa bertahan, bahwa setelah melalui begitu banyak luka, kami akhirnya bisa hidup berdampingan dengan tenang. Tapi hidup tidak pernah seramah harapan. Dan dalam perjalanan rumah tangga yang rumit ini, badai datang tanpa aba-aba. Cemburu, salah paham, dan lelah, bukanlah hal yang hilang begitu saja. Mereka hanya menunggu waktu, mencari celah untuk menyusup di antara kebisuan dan perhatian yang tidak merata. Hari itu, aku sedang menyetrika pakaian di ruang tengah ketika tanpa sengaja mendengar suara Mira dan Raffi dari dalam kamar. Mereka bicara pelan, tapi cukup dekat untuk kudengar nada tawa yang lembut, dan panggilan manja Mira pada suaminya. Aku diam. Setrika di tanganku berhenti bergerak. Bukan karena aku ingin mencuri dengar, tapi karena hatiku seketika berat. Seperti ada tangan yang mencengkeramnya kuat-kuat, membuat napasku sesak. Aku tahu mereka berhak memiliki momen mereka. Tapi tetap saja, sebagai istri yang pertama, ada rasa kehilangan yang tak bisa kutepis. Aku rindu menjadi satu-satunya. Aku rindu menjadi yang paling sering disebut namanya dalam doa. Tapi kini, aku hanya bagian dari 3 nama yang dibagi rata dalam rotasi hari dan malam. Lalu ada hari lain, ketika Liana mulai menunjukkan perubahan. Ia menjadi lebih pendiam, lebih cepat tersinggung. Ia menolak makan bersama, dan lebih sering menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Aku mencoba mendekat, tapi ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya nggak apa-apa, Kak." Tapi aku tahu, ia menyimpan sesuatu. Hingga suatu malam, suara tangis anak Liana terdengar dari kamarnya. Aku segera menghampiri, dan mendapati Liana duduk di sudut ruangan sambil mengusap wajahnya sendiri. Wajah yang sudah lama menahan tangis. "Aku nggak kuat, Kak," katanya akhirnya. "Aku nggak kuat lihat Raffi lebih sering senyum waktu bareng Mira. Aku tahu ini salahku. Aku nggak seharusnya cemburu. Tapi aku manusia." Aku duduk di sampingnya. Aku tak bisa berkata banyak, karena aku pun merasakan hal yang sama. Kami semua cemburu. Tapi tak satu pun dari kami bisa mengakuinya terlalu sering. Karena takut terlihat lemah, takut terlihat egois, takut dituduh tidak ikhlas. Dan memang, ikhlas itu bukan titik. Ia adalah proses yang kadang mundur, kadang berjalan, kadang berhenti di tengah jalan hanya untuk menangis dalam diam. Ketegangan pun sempat membuncah. Pernah suatu pagi, Liana memindahkan semua cucian ke ember lain tanpa bicara lebih dulu pada Mira. Hanya hal kecil. Tapi pagi itu, Mira meledak. "Kamu pikir kamu sendiri yang capek?" bentaknya,
Dan Liana menangis seketika. Aku masuk ke tengah mereka, berusaha menenangkan. Tapi hatiku sendiri gemetar. Aku tahu, ini bukan soal cucian. Ini soal akumulasi luka yang selama ini kami pendam tanpa tempat mengadu. Setelah kejadian itu, kami bertiga duduk di ruang tamu. Tak ada suami, tak ada anak-anak. Hanya kami, perempuan yang terlalu sering mengalah. Mira berkata lirih, "Aku capek. Kadang aku ingin lari. Tapi aku nggak tahu kemana." Liana menyambung, "Aku juga. Aku iri. Aku takut kehilangan. Aku takut dianggap istri yang salah masuk." Aku memejamkan mata, menahan tangis. Lalu berkata, "Aku juga capek. Tapi aku masih di sini. Karena aku tahu, bukan kita yang salah, tapi keadaan ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri." Kami saling menggenggam tangan. Untuk pertama kalinya, tanpa peran. Tanpa embel-embel siapa istri keberapa. Hanya 3 wanita yang sama-sama butuh dipeluk, sama-sama ingin dimengerti, dan sama-sama belajar bahwa cinta sejati bukan tentang merasa paling dicintai, tapi tentang terus memilih bertahan, meski tahu risikonya adalah terluka lagi dan lagi. Kami tahu, Raffi berusaha adil. Tapi dia bukan Tuhan. Ia pun lelah, bingung, dan kadang tak peka. Tapi kami tak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Sebab, sejak kami memutuskan untuk bertahan, kami sadar, ini bukan hanya ujian baginya sebagai suami, tapi ujian bagi kami juga, sebagai perempuan yang dipilih untuk menempuh jalan cinta yang tak biasa. Setelah malam itu, kami membuat kesepakatan kecil. Bukan tentang giliran atau jatah, tapi tentang kejujuran. Kalau ada yang terluka, kami harus bicara. Kalau ada yang cemburu, kami harus saling menguatkan. Kalau ada yang lelah, maka 2 lainnya harus jadi sandaran. Kami tahu, itu tidak mudah. Tapi kami berusaha. Demi anak-anak yang mulai tumbuh dalam rumah yang ganjil tapi penuh doa. Demi Raffi, yang meski kadang membuat kecewa, tetap menjadi satu-satunya imam kami. Dan yang paling penting, demi hati kami sendiri, agar tidak mati di tengah jalan hanya karena rasa sakit yang dipendam sendirian. Cinta yang tak egois itu, ternyata bukan cinta yang selalu bahagia, tapi cinta yang tetap memilih untuk tinggal. Bahkan saat tinggal berarti harus merelakan sebagian diri. Dan aku masih bertahan. Meski tidak selalu menang. Meski tak selalu didengar. Tapi aku belajar bahwa kadang memeluk luka orang lain bisa membuat lukaku sendiri terasa lebih ringan. Musim telah berganti. Angin tak lagi sekencang dulu. Daun-daun yang sempat gugur kini mulai tumbuh kembali. Dan aku juga tumbuh. Bukan menjadi sosok baru, tapi menjadi diriku yang lain. Lebih tenang, lebih utuh, dan lebih tahu apa arti cinta. Bukan dari cerita dongeng, tapi dari luka yang kupelajari sendiri. Bertahun-tahun aku hidup sebagai istri pertama. Gelar yang dulu kupikir adalah lambang kemenangan. Tapi ternyata, menjadi yang pertama bukan berarti menjadi yang paling dicintai, atau paling diutamakan. Menjadi yang pertama berarti menjadi fondasi. Dan fondasi itu, harus kuat, harus kokoh, harus sanggup menopang, bahkan ketika atapnya mulai dibagi. Raffi, dengan segala kelemahannya sebagai manusia, ternyata benar-benar berusaha adil. Ia tak pernah memberi kami ruang untuk saling menjatuhkan. Ia tak pernah memilih satu dan meninggalkan yang lain. Ia tidak sempurna, tapi ia jujur. Dan kejujuran itu, sekecil apapun, adalah benih cinta yang tetap tumbuh di antara kami. Mira tetap lembut, tetap jadi teman bertukar cerita di dapur. Ia yang dulu datang sebagai istri kedua, kini menjadi kakak sekaligus adik dalam hidupku. Kadang kami duduk berdua sambil mengobrol kecil tentang hal-hal remeh. Tentang anak-anak, tentang harga cabai, tentang langit yang mendung. Tapi dalam obrolan-obrolan itu, kami tahu, kami tak saling iri. Kami saling mengerti. Liana juga berubah.
Tak lagi terlalu diam, tak lagi terlalu menjaga jarak. Ia mulai tahu kapan harus bicara, kapan harus mundur. Kami bertiga, entah bagaimana caranya, telah menjadi satu barisan. Bukan untuk bersaing, tapi untuk saling menopang agar tidak tumbang. Dan aku pun berubah. Dulu, aku selalu menilai diriku dari posisi. Sebagai istri pertama, sebagai yang lebih dulu ada, sebagai yang seharusnya mendapat lebih. Tapi semua perasaan itu perlahan sirna ketika aku menyadari satu hal. Aku terlalu lama hidup sebagai seseorang untuk orang lain, dan lupa mencintai diriku sendiri. Aku mulai berjalan pagi sendirian, menikmati udara tanpa memikirkan siapa yang mendapat giliran malam itu. Aku mulai membaca buku lagi, menulis jurnal kecil, menyiram bunga di halaman, dan belajar menanam rasa syukur sedikit demi sedikit. Cinta itu ternyata bukan hanya soal menerima, tapi soal memberi dengan penuh kesadaran. Dan memberi yang paling berharga adalah memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa cukup. Aku tidak lagi melihat Liana dan Mira sebagai saingan. Kami bukan rival. Kami adalah sesama pejuang dalam jalan cinta yang tidak biasa. Kami adalah perempuan yang sama-sama memilih bertahan. Dan bertahan itu adalah bentuk cinta yang paling tulus. Kini, anak-anak kami tumbuh dalam rumah yang tidak sempurna, tapi penuh pelukan. Mereka tahu ibunya ada 3, tapi mereka tidak pernah kekurangan kasih sayang. Karena kami memilih saling membagi, bukan hanya waktu, tapi juga kehangatan. Aku pernah merasa hidupku seperti halaman yang dirobek, tidak utuh, tidak rapi. Tapi kini, aku melihat hidupku seperti taman. Kadang rumputnya tumbuh liar, kadang bunganya layu. Tapi tetap indah, karena aku menanamnya sendiri. Dan cinta yang kupunya, tak lagi bergantung pada seberapa besar Raffi mencintaiku, tapi pada seberapa besar aku mencintai diriku sendiri. Itulah cinta yang kutumbuhkan kembali. Cinta yang tidak menuntut dimiliki, tapi cukup dengan saling menghidupi. Malam itu, di teras rumah, aku duduk bersama Mira dan Liana. Kami menatap langit. Raffi sedang bermain dengan anak-anak di dalam rumah. Kami tak bicara banyak, tapi kami tahu. Kami menang bukan karena merebut, tapi karena merelakan. Kami kuat bukan karena tidak pernah cemburu, tapi karena terus memilih memberi meski sering terluka. Dan aku menatap langit malam sambil tersenyum pelan, lalu berkata dalam hati, aku bukan hanya istri pertama. Aku adalah perempuan yang memilih cinta. Bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dibagikan.